Selamat pagi guys. Jadi hari ini kita mau ngetes lagi nih. Eh, Tes apa yang akan kita lakukan hari ini? Jadi by the way ini gue punya dua antena Yagi nih, bukan karena gue pengen koleksi antena Yagi. Cuman jadi dulu gue pas pakai JJRC gue penasaran JJRC bisa nggak sih signalnya diperkuat, soalnya JJRC kan kalau main di tengah kota tuh ya ampun dah, baru terbang 50 meter aja udah mulai putus-putus signalnya ya kan. Jadi gue pikir bisa nggak ya pakai ini. Nah ini gue sebelum bongkar antena, by the way, setelah gue bongkar baru gue tahu semua remote JJRC antenanya itu fake ya. Jadi pemancar dan penerimanya tuh ada di dalam remote-nya itu sendiri. So ya gue udah telanjur beli. Cuman ini nih memang di etalasenya hanya bisa untuk 5 GHz katanya. Nah jadi gue udah sempet nanya sih ke si Agan nih jual, Gan ini bisa nggak kalau dipakai buat 2,4 GHz, karena gue tahu Vimi kan operating signalnya di 2,4 GHz tuh sesuai dengan spesifikasi yang ada di website ini yang gue tampilin nih. Nah terus dia ya nggak berani jawab ya, jadi dia cuman bilang waduh mas ya sesuai spesifikasi aja. Terus dia kirim link yang ini ya kan, ini yang buat 2,4 GHz mas, sudah dicoba sama user lain juga bagus juga ini ya. Ya oke lah, by the way ini mereknya sama ya guys. Ini jadi tuh, ini juga ini BRDRC, yang ini juga BRDRC ya. Jadi mereka ini made by the same company, tidak ada perbedaan merek gitu ya. Jadi mereknya sama, so we are really testing benar-benar apakah ya, soalnya di pikiran gue ini kan cuma tembaga doang ya, apa bedanya 5 GHz sama 2,4 GHz. Ya gue sih udah terlanjur beli dan ini kita tahu ya cukup membantu ya dari tes kemarin tuh yang gue tunjukin di video di sini. Nah cuman cobalah kita lihat hari ini apakah ini sama ini sama aja. Kalau ini sama aja kan lumayan ya, gue bisa save space di case gue gitu loh, gue nggak usah bawa ini. Lihat aja perbedaan ukurannya, gue cuma perlu bawa ini men. Ya cuman gue nggak tahu sampai kita tes dulu ya. Oke, kemon kita tes. Oke, jadi di awal ini kita coba pakai yang 5 GHz dulu ya. Nah, kali ini arah terbangnya beda nih. Kita ke arah waduk fluid. Dengan harapan kalau memang misalnya ternyata bisa nyampe waduknya, harusnya kan interferensinya rendah ya, karena isinya cuma air doang. To be honest, gue kan udah dibilangin bahwa yang ini nggak bisa untuk Vimi X8SE karena frekuensinya beda. Jadi gue juga nggak terlalu expect too much sih ya. Nah ini mas udah mulai kuning di sini nih di 100 berapaan meter, gue juga nggak gitu kaget gitu loh. Nah di sini udah mulai kuning, tapi gambar FPV-nya masih stabil ya. Jadi gue pikir ini gue tinggiin dikit, ya kan. Tapi tetap maju lurus gitu. Nah ini mulai merah nih, tapi belum full merah ya, masih antara merah sama oranye. Jadi gue maju terus, gue pengen lihat lah putusnya di berapa sambil ditinggiin dikit gitu. Nah ini merah dan mulai putus-putus tuh gambar FPV-nya. Jadi gue pikir paling mentok lah di 600-an kali ya, which is not too bad gitu. Nah ini udah mulai merah, tapi itu gue lihat di depan kan udah mulai waduk fluid tuh. Nah jadi gue pikir let's push it lah, lihat siapa tahu bisa nyampe gitu. Gambar mulai putus-putus, tinggiin dikit. Nah ini ada yang aneh nih guys. Jadi udah sampai sini. Nih bentar lagi ya. Tuh, iya. Tembus.
Nah, di sini nih FPV-nya lumayan gitu. Walaupun memang udah tersendat-sendat sih. Tapi ada satu spot tadi lu lihat lumayan terus tiba-tiba putus gitu. Nah, putus jadi gua tunggu dengan sabar nyambung gitu ya. Putus lagi, nyambung lagi. Nah, terus jadi gua cobalah gua ambil bantu drone-nya pulang. Nah, ini gua di sini sempat panik nih, guys. Karena gua pas mau berhentiin RTH-nya, pengen ambil alih manual, tiba-tiba dia putus gitu. Jadi gue was wondering, ini drone-nya tetap maju apa diem ya gitu ya kan. Tapi untungnya ternyata once it get disconnected, pokoknya dia akan masuk ke RTH mode terus tuh. Jadi seperti lu lihat sekarang ini masih automatic. Nah, gue di sini gue udah mulai deket nih, baru gue ambil alih gitu. Ini masih automatic ya. Nah, putus lagi. Nggak tahu deh kenapa di situ ada jammer kali. Ya, oke, di sini udah cukup stabil signalnya. Jadi gua ambil alih gitu RTH secara manual. Nah, seperti gua bilang di awal, kali ini kita testing methodnya beda nih ya. Jadi gua nggak daratin drone-nya, gua let it hover aja nanti deket-deket tempat take off sambil gua ganti antenanya. Habis itu langsung tancap lagi ke arah yang sama. Jadi beneran jaraknya tuh nggak beda jauh nih guys. Between tes 1 sama tes kedua tuh literally within a few minutes aja. Jadi harusnya level interference-nya dan faktor-faktor lainnya tuh semua sama gitu ya. Cuman memang itu karetnya rada ketat dan seret gitu. Jadi gantinya lumayan susah. Oke, itu udah deket take off location. Langsung aja gue berhentiin, putar balik, dan gue biarin drone-nya hover sambil gue ganti antenanya ya. Oke, sip, antena udah diganti. Jadi sekarang gue pakai antena yang gede ya, yang lebih gede. Itu yang harusnya buat 2,4 GHz. Jadi harapan gue, wih gila kalau yang harusnya nggak berfungsi aja bisa sejauh ini, harusnya ini minimal lebih jauh dong, 500 meter lebih jauh kayak harusnya bisa tembus waduk fluid tuh. Jadi kita coba tes ya. Nah, ini udah di 200-an, belum kuning sama sekali nih. Jadi it seems like di early stages ya, jarak deket tuh ini lebih stabil. Dan gue juga nggak kaget karena ekspektasi gue ya ini harusnya lebih bagus dong karena frekuensinya sesuai gitu kan. By the way, gue baru nyadar kemarin bahwa Vimi X8 SE itu operating frekuensinya 2,4, sedangkan Vimi X8 Mini itu 5 GHz ya guys. Jadi kalau kalian punya yang mini jangan beli yang ini, belinya yang tadi yang pertama gue tes. Nah, di sini mulai merah nih. Tapi FPV-nya masih stabil. Jadi gue pikir nggak apa-apa, gue terusin aja. Jadi sih kayaknya rada mirip-mirip ya. Kalau udah jarak jauh nih, lo lihat daerah sini memang dia cukup merah. Tapi begitu gue naikin dikit, dia stabil lagi tuh, ke putih tadi sempet. Padahal udah cukup jauh ya. Nah, di sini kuning, tapi masih lebih stabil daripada tadi.
Nah ini gue pas di atas construction site-nya. Nah di sini gue memutuskan untuk putar balik. Sorry, bukan karena gue nggak yakin itu bisa tembus ya. Justru karena menurut gue, I think memang bener yang ini lebih stabil gitu. Karena sampai tempat constructionnya FVV-nya masih cukup mulus gitu ya. Nah seperti yang lo lihat juga, dan partly juga gue parno juga sih tadi sempat putus nyambung. Gue pikir let's not push it lah gitu ya kan. Menurut gue dari kestabilan FVV-nya udah cukup konklusif sih bahwa yang antena Yagi 2,4 GHz ini memang lebih berfungsi ya dibandingkan yang 5 GHz tadi kalau menggunakan Vimi X8 SE. Seperti yang lu lihat nih di sini juga dia sama sekali nggak putus nih. Ya memang banyak yang bakal bilang sih ya lu nggak push sampai putus ya kan. Kita gimana bisa tahu maximum range-nya. Cuman I think dari 0 sampai 1 kilometer itu cukup telling lah menurut gua. Oke, jadi menurut gua tes ini cukup mulus ya. So if you own a Vimi X8 SE model SE, ya lu belinya yang 2,4 karena dia akan lebih stabil. Kalau lu punyanya yang mini atau drone-drone lain ya yang operating frekuensinya 5 GHz, lu beli yang pertama tadi. Oke deh guys, see you in the next video.